sarapan dari rumah? Oke, ada 2 orang. Lagi berikutnya harus apa teman? Enak? Ya. Kenapa tadi nggak sarapan? Buru-buru ya? Ya. Oke, untuk berikutnya besok harus sarapan dari rumah. Lalu siapa yang tadi telat dari sekolah? Telat dari rumah? Siapa yang telat dari sekolah? Tidak ada? Bagus, tidak ada yang telat. Sekarang kita belajar agama Katolik. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, siapa di antara kalian yang bisa memimpin doa? Ya, Bastian. Maju ke depan. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir? Ada yang cuma tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir, Bu. Puji Tuhan. Ada yang sakit di sini sekarang? Ada yang merasa kurang fit badannya? Sehat semua? Sehat, Bu. Baik, sebelum kita mulai juga kegiatan pembelajaran kita, Ibu kembali ingat tentang kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa? Dua, tiga, empat, lima, enam. Selama kita proses pembelajaran, harus aktif. Jika ingin keluar harus terisi. Ya, oke. Semua masih ingat? Masih? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, itu akan tetap Ibu ingatkan supaya selama dalam proses pembelajaran bisa kita laksanakan dengan baik dan situasi dan suasana kelas tetap kondusif. Ya? Ya? Oke. Kita mulai mata pembelajaran kita dengan materi sengsara dan wafat Yesus. Iya, sengsara dan wafat Yesus. Pertemuan kemarin yang pertama kita sudah bahas mengenai sengsara dan wafat Yesus. Nah, sekarang pertemuan kedua kita akan meneruskan materi ini, maka diharapkan semua harus aktif, ya. Nah, tadi doa pembukaan sudah. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu peserta didik memahami makna peristiwa sengsara, wafat, bangkitan serta kenaikan Yesus Kristus sebagai puncak wafatnya. Iya, ada 4 peristiwa, ya kan? Yang pertama sengsara, kedua wafat, ketiga bangkitan, keempat kenaikan Yesus Kristus. Jadi di sini Ibu berharap anak-anak Ibu bisa memahami dan memaknai peristiwa yang dialami oleh Yesus, mulai dari sengsara sampai dengan kenaikan Yesus. Lalu adapun yang menjadi KKTP dari pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik menjelaskan makna peristiwa sengsara dan wafat Yesus sebagai puncak kewafatannya setelah mempelajari perikop kitab suci yang kita ambil nanti dari Markus 15 ayat 1 sampai 39. Dan Ibu berharap anak-anak Ibu bisa kritis dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik memahami keteladanan Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya demi menebus dosa manusia setelah
berdiskusi nanti bersama kelompok, ibu berharap siswa ibu bisa tetap menjadi siswa yang kritis dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga apa? Kesadaran bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, sekarang sebelum masuk kita ke materi, ada pertanyaan yang muncul di layar. Oke, di depan di layar sudah tersedia slide yang ada pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang sengsara dan wafat Yesus? Apa tadi pertanyaannya? Apa yang kamu ketahui tentang sengsara dan wafat Yesus? Iya. Oke. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di slide? Apa yang kamu ketahui tentang sengsara dan wafat Yesus? Sengsaranya, apa yang terjadi pada saat Yesus mengalami sengsara? Disalibkan, Dicambuk, memikul kayu salib, dihina, dinudai, disuruh berjalan ke bukit. Iya, sengsara itu kan? Ada yang sengsara? Tidak. Lalu wafat Yesus, bagaimana kejadian wafat Yesus itu? Disalibkan. Dia pakai tangan sama kakinya. Iya kan? Lalu salibnya dia apa? Ditarik, iya kan? Dia apa? Dia apa lagi? Ininya Yesus dia baik. Ditusuk, iya kan? Ditusuk dengan tombak. Maka keluar apa yang dari perut Yesus? Darah dan air, iya kan? Maka ketika pada saat sakramen Ekaristi kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Itu darahnya dicampur dengan air. Karena yang keluar dari lambung Yesus adalah darah dan air. Iya. Jadi yang kita ketahui tentang sengsara dan wafat Yesus tadi itu yang kalian jawab. Nah, ibu bersyukur anak-anak ibu udah mulai mengerti. Baik, untuk memulai materi kita, ibu sediakan video, di mana video ini menceritakan tentang sengsara dan wafat Yesus. Nah, ibu berharap anak-anak ibu menonton video ini dengan baik, perhatikan dengan sama, dan maknai apa yang di dalam video itu. Ya, di sini akan ada muncul video tentang sengsara dan wafat Yesus. Diambil dari YouTube. Nah, oke. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujat terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus
sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Di slide ibu di depan sudah tertulis Yesus wafat di salib. Iya, Yesus disalibkan. Iya kan? Oke, sekarang ibu berharap kita masuk dalam kelompok. Nah, apa? Masuk dalam kelompok. Nah, ibu akan bagi dua kelompok. Ini kelompok satu dan ini kelompok dua. Nah, kelompok satu dan kelompok dua masing-masing menjawab pertanyaan yang akan ibu berikan. Dan ibu berharap semua siswa aktif di dalam kelompok masing-masing. Ya, gunakan buku paket dan Alkitabnya. Yang pertama, di sini ibu akan tekankan dalam materi kitab suci, yaitu buka Markus 15 ayat 1 sampai dengan 39. Nah, kursinya dihadapkan ke depan, ke belakang. Markus 15 ayat 1 sampai 39. Ibu harap kalian baca bersama dalam hati aja, karena masing-masing ada Alkitab, jadi dibaca bersama masing-masing. Lalu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab masing-masing kelompok. Pertanyaan yang pertama yaitu, siapakah kelompok orang yang menerima dan menolak pewartaan Yesus dalam kitab suci Markus 15 ayat 1 sampai 39 tadi? Kelompok yang menerima dan menolak. Lalu pertanyaan kedua, apa makna sengsara dan wafat Yesus? Yang ketiga, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya? Dan yang terakhir, apa saja sikap Yesus dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari? Ada berapa pertanyaan, anak-anak? Ada 4. Nah, ibu harap kalian bisa kerjakan di dalam kelompok. Ya, semua bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Tugasnya dimulai dari Baik, kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kedua kelompok kita. Nah, untuk kelompok yang pertama tampil yaitu kelompok 1. Ayo, bacakan. Siapakah kelompok yang menerima dan menolak pewartaan Yesus? Jawab. Menurut kelompok kami, setelah kami membaca Alkitab Markus 15 ayat
1 sampai 39 yang menerima dan menolak pewartaan Yesus yaitu orang miskin dan sederhana, para pendosa, orang-orang sakit, dan kaum wanita dan anak-anak. Ya, kelompok 1, soal nomor 2. Kelompok orang yang menolak Yesus ialah, menurut kelompok kami, orang yang menolak Yesus yaitu para imam dan ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang kaya dan mapan. Ya. Ya, kelompok 2. Menurut hasil diskusi kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang berbunyi, makna dari sengsara dan wafat Yesus adalah penderitaan yang dialami oleh Yesus merupakan konsekuensi dari tugas perutusannya untuk melaksanakan kehendak Bapa dalam mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah. Ya. Nomor 4. Kelompok 2. Menurut hasil diskusi kami dari Markus 15 ayat 1 sampai 39, teladan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Yesus tabah, Yesus tidak bersikap egois, Yesus tidak memuja dan yang telah menyalibkan Dia. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, karena kita sudah selesai diskusi, supaya kita lebih rileks lagi, kita ice breaking dulu sebentar ya. Oke, berdiri semua. Goyang, goyang. Goyang. Diko. Itu tugas yang harus kalian kerjakan di kertas yang sudah Ibu bagikan. Dan kita akan koreksi untuk minggu depan ya. Bisa? Bisa. Diperhatikan baik-baik soalnya ya, dan dijawab dengan benar. Berikan pendapatmu sebaik mungkin. Baik, untuk kelompok 1 dan kelompok 2
sudah menjawab pertanyaannya. Ibu senang karena jawabannya benar-benar bagus dan tepat. Nah, kelompok yang sudah membacakan berarti sudah mengerti apa yang dimau pertanyaan. Artinya pertanyaannya dijawab sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab apa tadi? Markus 15 ayat 1 sampai 9. Iya. Soal yang pertama, kelompok orang yang menerima Yesus itu tadi yang pertama apa? Orang miskin dan sederhana. Karena kenapa? Orang yang miskin dan sederhana merasakan secara langsung pewartaan Yesus yang baik. Baik itu melalui kata-kata maupun melalui mujizat Yesus. Lalu kelompok kedua yaitu para pendosa yang mau bertobat. Kenapa? Karena Yesus berkenan. Yesus mau berteman, mau bergaul dengan orang-orang pendosa. Tapi orang pendosa yang bagaimana? Yang mau bertobat. Kalau orangnya belum mau bertobat, Yesus tidak akan mau bergaul. Lalu yang ketiga, orang-orang yang sakit yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, di sini kenapa orang-orang sakit itu? Karena orang-orang sakit langsung merasakan kebahagiaan, kegembiraan, pewartaan langsung dari Yesus. Mereka merasakan apa itu mujizat, apa itu penyembuh. Iya, mereka rasakan itu langsung dari Yesus. Dan yang terakhir yaitu kaum wanita dan anak-anak. Karena biasanya ibu-ibu ya kan orangnya tulus, ya kan, jujur, ya kan. Mereka lebih sering mengungkapkan kejujuran. Anak-anak juga seperti itu. Biasanya lebih jujur kan? Tulus. Nah, Yesus sangat berkenan hadir di dalam diri kaum wanita dan anak-anak. Iya, dan Yesus sangat peduli dan sangat meninggikan derajat mereka. Lalu soal nomor 2 tadi apa? Apa makna sengsara dan wafat Yesus? Iya, penderitaan yang dialami oleh Yesus merupakan konsekuensi harus dirasakan dan dialami oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia karena banyak kali dipersanakan, lalu akan melaksanakan sesuai dengan kehendak Allah Bapa dalam mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah. Lalu Yesus bertanggung jawab dan rela berkorban tanpa pamrih sampai mati dan menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Lalu soal ketiga, keteladanan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Tadi kelompok sudah menjawab dengan benar, ya kan? Yang pertama, Yesus tabah dalam menghadapi penderitaan. Iya, lalu berserah diri kepada kehendak Bapaknya. Lalu yang kedua, Yesus itu tidak bersikap egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita yang egois kan? Kita manusia yang egois kan? Iya, tapi kalau Yesus tidak. Lalu Yesus juga tidak menghujat dan tidak menyumpahi orang. Ketika dia disalib dia tidak menghujat, ya kan? Atau ada Yesus tadi menghujat? Ada? Tidak. Tetapi Yesus apa yang dilakukannya? Apa yang Yesus lakukan yang sebaliknya? Yesus mengampuni dan mendoakan mereka. Iya, Yesus mengampuni dan mendoakan mereka.
Ibu sudah melihat hasil diskusi dari anak-anak Ibu tidak jauh beda dari yang Ibu jelaskan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus kita terapkan dari sikap Yesus itu? Iya, kita harus tabah dalam menghadapi penderitaan. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit langsung putus asa, tetapi harus tabah. Lalu yang kedua harus apa? Berani menghadapi resiko. Dalam menegakkan apa? Iya, kebenaran dan keadilan. Lalu yang ketiga, kita diajar untuk Iya, berarti tingkat kepedulian kita itu juga sangat dibutuhkan, terutama kepada orang yang miskin, apalagi kita, apalagi iya. Lalu yang apa? Yang sering dibully juga ya kan? Jangan suka membuli orang ya nak. Lalu kita harus benar-benar memberikan diri demi kebahagiaan orang lain. Nah, tadi Ibu sudah berikan tugas kepada anak Ibu mengenai kertas tugas itu ya, LKPD namanya. Nah, di situ untuk PR dan tugas-tugas itu harus dikerjakan dan minggu depan dikumpul dan dikoreksi. Baik, anak Ibu, sini materi kita sudah hampir selesai. Ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Ya, mengerti? Mengerti, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, bersyukur apa yang menjadi materi kita ini bisa terlaksana dengan baik dan dipahami oleh anak-anak. Nah, sekarang sebelum menutup pertemuan kita bernyanyi dulu, lalu nanti ditutup dengan doa penutup. Siapa yang bisa membawa kita dalam lagu penutup? Yes ya. Dalam Yesus. Berdiri semua. Dalam Yesus kita bersaudara. Satu, dua, tiga. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lagu penutup. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, Lucy. Ambil sikap berdoa. Tuhan, terima kasih Kak di mana pada siang hari yang telah memberkati kami Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami sudah selesai belajar Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati proses belajar mengajar kami ini Tuhan. Baik dosa yang telah berbuat hapus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan dalam nama kita terus kami. Duduk sebentar. Baik, materi kita sudah selesai, pembelajaran kita sudah selesai. Demikian pertemuan kita untuk saat ini. Ibu ucapkan terima kasih.